Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah wa ashadu anna Muhammadur Rasulullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat, kasih sayang dan pertolongan Allah, maka pada hari ini kita bisa bertemu meskipun dengan kondisi yang sangat terbatas ya, karena masih dalam suasana pandemi. Salawat dan salam tidak lupa juga kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada istri-istri beliau, pada sahabat, keluarga, pengikut, sampai akhir zaman. Semoga kita juga termasuk di dalam golongan yang nanti akan duduk bersama-sama dengan Rasulullah di surga Allah. Amin ya rabbal alamin. Yang terhormat Kepala Sekolah SMP Al-Azhar Banjarbaru, Dewan Guru, anak-anak, adik-adik dari kelas 7 sampai kelas 9, betul ya? Yang saat ini sedang melaksanakan kegiatan mabit ya, malam bina iman dan takwa. Alhamdulillah, saya mengucapkan jazakumullahu khairan atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Seyogyanya pada hari ini yang duduk di sini adalah Umi Retno ya, atau Ustazah Retno. Tapi karena beliau berhalangan, mudah-mudahan apa yang akan saya sampaikan pada hari ini di sini bisa sepadan dengan harapan dari pihak sekolah juga anak-anak semua. Saya senang berada di sini karena sekolah Al-Azhar juga adalah sekolah yang menurut saya terdepan untuk memberikan kegiatan-kegiatan seperti ini. Ini adalah kali kedua saya berada di teman-teman SMP ya. Sebelumnya Miss Desi sudah pernah mengundang saya untuk kegiatan outing kalau tidak salah waktu itu ya Miss ya. Untuk kegiatan kelas ya Bunda, 7. Kelas 7 waktu lanang, ya lanang kelas 7 ya. Waktu itu alhamdulillah. Jadi mudah-mudahan ini juga perkenalan dengan para dewan guru yang lain. Pada hari ini kita atas izin Allah, mudah-mudahan Allah meridhoi kegiatan kita pada hari ini. Adik-adik, anak-anak semua kelas 7 sampai kelas 9 ya. Salam kenal. Tadi sebetulnya yang dibacakan saya juga kaget ya, kepanjangan, kayaknya lupa saya. Itu adalah profil yang sudah lama sekali nggak diedit, jadi kepanjangan, harus membacakan sebanyak itu profilnya ya, Masya Allah, harusnya tidak sebanyak itu. Jadi memang kesempatan-kesempatan untuk memberikan beberapa kajian itu seyogyanya adalah bagian dari saya sendiri belajar, karena apa yang saya sampaikan itu harus terlebih dahulu, saya punya beban harus melakukannya lebih dahulu, istilahnya gitu. Apalagi dewan-dewan guru di sini juga tentu ilmunya mungkin lebih banyak dari saya. Itu Masya Allah, Alhamdulillah. Adik-adik semua, kameranya sudah dibuka ya? Sudah dibuka ya? Boleh diangkat tangannya kedua-duanya, telapak tangannya coba Bunda lihat. Dua-duanya, baik ya. Sekarang pegang yang jari tengah yang tangan kiri. Kemudian dipijit sedikit ya, bagian tepi-tepinya. Kelihatan nggak mana nih, jari-jarinya mana nih? Harus kelihatan semua ya. Jadi kalau sambil online itu adabnya kita harus betul-betul menyimak apa yang disampaikan oleh pembicaranya siapapun. Ya, kita pijit di sini untuk mengembalikan konsentrasi kita. Boleh ditarik kalau ada minyak di dekat tempat duduknya, boleh dipijit-pijit sedikit, ditarik-tarik sedikit, ya. Kemudian ganti tangan sebelah kiri, sebelah kanan, pijit-pijit. Kanan di sini, oke. Pelan-pelan ya, boleh sambil salawat boleh, sambil istighfar boleh, sambil zikir boleh, ya. Oke, biasanya ini sampai 3 atau sampai 7 kali, ya. Kalau kebanyakan malah ngantuk karena enak. Kemudian telapak tangan sebelah kiri sekali lagi, balik lagi kita pijat. Pijat ya, ditekan-tekan pakai kuku, kukunya nggak boleh panjang ya. Ditekan-tekan supaya kita kembali konsentrasi. Ini sudah jam-jam rawan ya. Sudah kepikiran mau takjil apa, sudah pesan minuman sama ibu bapaknya di rumah ya. Minta belikan es serut, minta belikan es jeruk, seruput gitu, kebayang ya. Kemudian gantian sebelah kanan. Ya, biar kita nggak ngantuk, biar seger. Rasanya apa nih? Kalau Bunda di sini kalau pijit yang sebelah kanan gerinjing-gerinjing gitu rasanya, kayak kesemutan disentuh gitu rasanya. Jadi beda, kiri kanan beda ya.
Baik, ya cukup ya. Ini untuk pemanasan kita. Kembali konsentrasi terhadap apa yang akan Bunda sampaikan pada hari ini. Silahkan biar kita berbeda sedikit nanti dengan Miss Desi, saya manggilnya Miss Desi, dengan saya boleh dipanggil dengan Bunda Cici. Baik, yang pertama ini saya dapat waktunya berapa? 1 jam kah? Kurang lebih segitu, Bun. Kurang lebih segitu Ya. ya. Nanti kalau ada pertanyaan langsung juga boleh ya. Siapkan kertas kalau kalian punya alat tulis di dekatnya. Barangkali ada yang harus dicatat, diingatkan. Nanti Bunda akan berikan sedikit semacam simulasi untuk target-target adik-adik semua setelah mendengarkan apa yang Bunda sampaikan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita pertama akan membahas tentang iman dan takwa. Kalau di sini tentu dua kata ini sudah sering kita dengar ya. Kata iman itu rasanya ada rukun iman, ada meningkatkan keimanan. Bahkan kita sendiri pun katanya kalau kita itu bersyukur, yang paling pertama itu kita syukuri adalah karena kita beriman kepada keesaan Allah, kepada dinul Islam, kepada keislaman kita. Kita terlahir sebagai orang yang meyakini, yang mengimani agama Allah, agama yang benar ini. Ya, itu yang kita syukuri. Kemudian ada kata takwa, ya. Takwa kalau anak-anak SMP yang sudah ke masjid ya setiap hari Jumat itu hampir setiap, bahkan mungkin di setiap hari Jumat pada saat khutbah pasti akan disebut-sebut kata-kata takwa ini ya. Tetapi coba kita telaah bersama apa kira-kira pengertian dari iman dan takwa. Kalau dari catatan Bunda ya, iman menurut ahli sunnah wal jamaah, al-iman itu adalah i'tiqadun bil jinan wal qaul bil lisan wal amal bil arkam yazidu bit ta'at waya ikus bil maksi. Artinya, keyakinan iman itu adalah sesuatu hal yang kita yakini dengan hati, kemudian dikatakan dengan lisan kita, dan diamalkan oleh anggota tubuh kita. Jika ketiga hal ini sudah kita lakukan, maka nanti akan bertambahlah keimanan kita. Juga akan berkurang karena kemaksiatan. Gitu. Jadi kalau kita hanya berkata, saya beriman kepada Allah, tetapi misalnya lisannya masih belum dijaga, ya, bercanda sama kawannya masih suka membuli, berkata yang sia-sia, itu artinya imannya belum sempurna. Karena iman ini adalah terjadi karena 3 perkara ini bisa disebut bagian dari iman. Diyakini dengan hati, dikatakan dengan lisan, kemudian diperlihatkan dengan perbuatan dalam amal-amal ibadah kita, ya. Kemudian takwa. Takwa adalah, kalau secara bahasa, takwa itu sebetulnya adalah penghalang. Penghalang antara kita dengan neraka jahanam. Ya. Secara spesifik biar lebih mudah kita memahaminya, terutama untuk adik-adik ya, karena dulu Bunda juga dari zaman-zaman SD, SMP, apalagi waktu itu Bunda kan sekolahnya bukan di sekolah negeri ya, sekolah umum maksudnya. Jadi tidak ada penanaman nilai-nilai agama secara khusus. Begitu saja, hanya memahami iman dan takwa ya karena sering didengar gitu ya. Bahkan sampai setua ini pun baru bisa paham betul apa itu iman dan takwa. Bukan beruntunglah kalian ini sekarang sudah ada kegiatan mabit ya khusus gitu, dibuatkan kegiatan untuk membina keimanan dan ketakwaan. Kalau Bunda dulu sama sekali terbatas belajarnya. Ini juga seringkali Bunda sampaikan kepada Jasmine, putrinya Bunda ya, bahwa zaman sekarang itu sebetulnya informasi bisa kita dapatkan dengan sangat mudah. Dengan sebuah handphone di tangan saja, dari mulai kita sambil makan, sambil belajar, sambil baring-baring, sambil santai, bahkan kadang-kadang sambil ngobrol juga masih bisa buka handphone, ya, mencari informasi apa sebetulnya pengertian iman, apa pengertian takwa, dan informasinya juga sangat lengkap, ya, sangat lengkap. Alhamdulillah. Jadi untuk lebih mudah anak-anak, adik-adik kalau ingin memahami apa itu takwa adalah
meninggalkan maksiat. Ya, meninggalkan maksiat. Jadi kalau digambarkan itu iman adalah secara keseluruhan, baru kemudian lebih spesifiknya adalah takwa itu meninggalkan maksiat. Jangan terbayang ya kalau maksiat itu kesannya kayaknya hanya dosa besar aja gitu. Mungkin maksiat terbayangnya durhaka sama orang tua, kemudian mungkin minum khamar, ya, minum minuman beralkohol yang dilarang, atau misalnya makan makanan haram, atau berzina, ya itu dikatakan dosa-dosa besar. Tapi sebetulnya maksiat itu adalah termasuk di dalamnya yang sering kali kita lalaikan adalah melakukan hal-hal yang tidak manfaat, melalaikan waktu, apalagi musim pandemi sekarang nih. Waktu kita sangat banyak. Waktu adik-adik tentu sangat banyak, ya. Ini kalau di sekolahnya, Miss, boleh tahu ada monitoring Ramadan juga kah? Ada Bun, Ada ya? ada juga. Tiap minggu kita juga monitoring Bun untuk iya. Alhamdulillah. Setiap pekannya ada monitoringnya ya. Alhamdulillah. Seandainya pun sekolah tidak, ya memang seyogyanya seharusnya memang di dalam keluarga kita buat sendiri target-target Ramadan kita. Tapi karena ini adalah dari sekolah sudah dibantu, alhamdulillah. Tidak perlu lagi membuat sambil memikirkan, kan yang memikirkan sekolah nih. Jadi kalau adik-adik anak-anak di Al-Azhar tidak bisa melaksanakan kegiatan Ramadannya dengan maksimal, sayang sekali ya waktunya. Baik, kemudian takwa tadi ya. Bagaimana sih sebetulnya meningkatkan iman dan takwa terkait dengan mewujudkan keluarga Qurani di bulan Ramadan pada masa pandemi? Sekarang kalau kita mau bahas, sebetulnya untuk meningkatkan iman tuh banyak sekali ya. Mungkin adik-adik juga sudah pernah dapat di pelajaran di sekolah ya, cara meningkatkan iman, dan pastikan bahwa keimanan dan ketakwaan kita itu jangan sampai pupus sampai ajal kita nanti menjelang. Pastikan kita menjaga nilai-nilai kualitas keislaman kita itu dengan baik. Caranya adalah dengan terus-menerus melakukan amal ibadah. Meninggalkan maksiat, tugasnya sebetulnya hanya 2. Ya, di Al-Quran sudah dijelaskan bahwa tugas kita di dunia ini hanya untuk beribadah kepada Allah. Ya, hanya beribadah. Kita memang sekarang sedang giat bekerja dengan bidang masing-masing, tetapi bekerjanya dalam rangka beribadah kepada Allah. Nanti istirahatnya nanti pada hari akhir, ya di surga nanti kita bisa santai-santai, gitu. Bagaimana caranya kita menguatkan iman kita? Ada cara-cara beberapa untuk mempertebal keimanan kita, ya. Mungkin bisa dicatat atau sudah punya catatan sebelumnya ya, menurut Imam Al-Haddad dalam kitab Risalatul Mu'awanah, yaitu diantaranya adalah membaca, mendengarkan, serta memahami kitab suci Al-Quran. Juga berikut dengan hadis. Ya. Mungkin adik-adik di SMP Al-Azhar juga sudah banyak yang hafal, ada hafalan, ada murojaah, kemudian juga mungkin ada hafalan-hafalan hadis ya. Masya Allah luar biasa anak-anak sekarang. Bunda juga melihat prestasinya di dalam memperjuangkan agama Allah ini luar biasa. Menghafal Al-Quran itu menjadi hal yang mudah ya. Tetapi sekedar menghafal saja tidak cukup. Kalau kita tidak mengimani bahwa salah satu cara untuk mempertebal iman kita itu adalah dengan cara membaca Al-Quran. Nah, sekarang Bunda mau tahu nih salah satu perwakilan deh dari kelas 7. Dari kelas 7 yang hari ini sudah di Ramadan ke-10, ada yang sudah khatam belum? Coba kelas 7, salah satu mewakili siapa? Siapa nih Miss Septi, ada nggak yang kelas 7? Ada ketua kelas deh. Biasanya ketua kelas karena pilihan nih, orang-orang pilihan. Ketua kelasnya siapa? Coba boleh dibuka mic-nya. Kelas 7. Saya Siapa? Afila kelas 7. saya Bunda. Iya. Udah hatam berapa kali? 10 hari? Sayang? Belum. Belum? Satu Udah justru. kali. Udah kali berapa? ya? Satu kali. 1 kali? Sudah 1 kali hatam? Alhamdulillah ya. Alhamdulillah berarti 10 kali 1 harinya berarti habisnya 3 juz. Betul ya? Kurang lebih 3 juz. Karena waktunya kan banyak. Ya kan? 1 kali duduk biasanya membaca Al-Qur'annya berapa lama? Kisarannya mungkin kurang lebih kalau sudah lancar
45 menit atau bahkan 30 menit ya. Kalau kita membaca dengan santai mungkin 1 jam. Nah, insya Allah dalam 1 hari bisa kita wakafkan waktu kita untuk membaca Al-Quran. Kelas 8, ketua kelasnya mana? Coba siapa kelas 8? Ketua kelasnya sebut nama. Kelas 8-nya ada 8A, 8B, Bun. Oh, gitu. Kelas 8A, siapa ketua kelasnya? Sudah hatam belum? Kalau sudah hatam berapa kali? Nggak usah malu ya, nggak apa-apa ya. Karena kalau kita itu di dalam halakoh, di dalam majelis, kita buka-bukaan soal banyak-banyakan amal itu tujuannya adalah untuk memberikan semangat kepada yang belum semangat, ya kan? Karena di bulan Ramadan ini, alhamdulillah Allah akan lipat gandakan ganjaran amalan-amalan kita. Jadi sejak awal sebetulnya kalau kita mau bersiap-siap untuk bulan Ramadan itu bukan di hari ke-10 ya. Hari ke-10 sudah sepertiga jalan tuh. Ibaratnya kalau di tempat Bunda kan sekarang di Karanganyar, mau ke SMP Al-Azhar, itu kira-kira perjalanan sudah di Guntung Manggis. Ya, mungkin ya, sekitaran Ayani gitu deh, sepertiga jalan gitu ya. Jadi kalau mau prepare, mau ngapain di SMP Al-Azhar, sudah di tengah jalan nggak bisa ngapa-ngapain. Apalagi kalau naik motor, istilahnya gitu. Jadi persiapan Ramadan kita harusnya sudah sebelumnya di bulan Sya'ban. Membiasakan latihan-latihan, melakukan amalan ya, mengajinya semakin banyak. Biasanya habisnya cuma 1 halaman, paling banyak 3 halaman. Mungkin di bulan Sya'ban bisa diperbanyak menjadi 30 halaman misalnya gitu ya. Berlipat-lipat. Karena nanti maratonnya nih, kerja maraton kita adalah di bulan Ramadan. Baik, kembali lagi tadi ya, cara mempertebal keimanan adalah membaca Al-Quran. Sebab di dalam Al-Quran itu sudah pasti ya, ada cerita-cerita dari Rasulullah, dari nabi-nabi, kemudian juga ada firman Allah, ada obat segala di ada syifa ya. Walaupun secara bahasa kita belum bisa memahami. Karena itu membaca itu sebetulnya ada 2. Satu, membaca Al-Quran, mushaf ya, yang tidak tercampur dengan tulisan apapun. Yang kedua adalah membaca terjemahannya. Sekarang Bunda tanya lagi untuk kelas yang belum ditanya, kelas 7, 8, 9. Kelas 8B. 8B siapa 8B? Ada yang 10 hari ini baca terjemahan Al-Quran nggak? Coba salah satunya jawab. Ada yang baca? Nggak ada. Di kelas 9, ada yang baca terjemahan Al-Quran nggak? Mungkin kepikiran nih bulan Ramadan mau tahu kisahnya Nabi Musa gitu. Buka Al-Quran bagian terjemahan. Di juz yang ada kisah Nabi Musa. Ada nggak di kelas 9? Nah, kalau belum ada, mulai sekarang ya kita buat rencana bagaimana caranya selama bulan Ramadan ini kita dekat dengan Al-Quran. Kalau kita ini jadikan Al-Quran hanya sebagai pajangan, sayang sekali. Dan dalam kita beribadah itu ya adik-adik ya, memang harus dipaksakan. Kalian terpaksa belajar, nggak apa-apa. Di awalnya terpaksa belajar tidak masalah. Ya, selama kita tetap mendekatkan hati kita kepada Allah. Ya Allah, minta petunjuk, saya ini sebetulnya males belajar. Tapi kepingin belajar karena wajib belajar. Kalau enggak nilai saya jelek nih ya Allah, boleh. Ya, berdoa seperti itu boleh. Nanti Allah akan berikan kemudahan-kemudahan supaya dimudahkan belajar. Termasuk juga dimudahkan untuk membaca Al-Quran. Ya Allah, saya masih belum banyak nih juznya. Kalau di teman-teman sekelas itu bikin ngiri, ya, bikin malu malahan ya. Karena sedikit atau hafalannya sulit misalnya. Karena di SMP Al-Azhar kan tidak semua anak-anak itu berangkat dari sekolah sebelumnya mungkin di SD Al-Azhar. Ya, tidak semua ya. Maka latihan-latihan untuk mengenal Al-Quran itu bisa jadi dimulai di SMP. Nah, kalau misalnya adik-adik, anak-anak di sini belum terbiasa, maka nanti setelah kalian menempuh pendidikan yang lebih tinggi, kalian kemudian terjun ke dalam lingkungan yang lebih luas, ya, pergaulan yang lebih luas. Kalau tidak dekat dengan Al-Quran, maka seperti orang kehilangan arah. Quran itu bagaikan peta hidup kita, panduan ya. Kita mau ngapa-ngapain ya dari situ. Cari ceritanya ya dari situ. Kalau lagi galau, bukanya Al-Quran. Kalau lagi senang, jangan lupakan Al-Quran. Ya, mentang-mentang nilai tinggi, lupa sama Al-Quran. Justru begitu nilainya bagus nih, nanti habis ujian,
Kelas 3 udah ujian belum, Miss? Kelas Kelas 3 tiganya? sudah ujian ya? dinas kota sudah. 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 Nah, kalau setelah ujian, langsung buka Al-Quran. Yuk sama-sama baca mana nih bagian yang kita mendekatkan kepada Allah untuk mengucapkan syukur misalnya ya. Surah-surah yang kita senangi pun tidak masalah. Mungkin akan terasa lebih sulit, tetapi kalau kita mengingat fadilahnya membaca Al-Quran, mengingat ganjarannya, apalagi di bulan puasa, di bulan Ramadan, pandemi pula gitu ya, waktunya banyak, sebetulnya kita akan lebih bersemangat karena seruan-seruan membaca Al-Quran, seruan-seruan beramal soleh di dalam Ramadan itu sudah sangat banyak. Mungkin adik-adik di sini sudah sampai bosan ya, ayo dek, mengaji dek, gitu ya sama bapak ibunya ya. Ayo kakak, mau ngaji kakak. Nanti sahur diketuk pintunya kamar, ayo sahur. Habis sahur, nggak boleh tidur loh. Habisnya ngaji ya, gitu ya. Nanti bangun tidur, mau duha, ayo duha. Habis duha jangan langsung berdiri. Ngaji dulu ya, gitu ya. Sampai bosen rasanya. Nanti mau sholat zuhur gitu lagi. Ayo habis sholat zuhur nggak ada yang dikerjakan, ngaji lagi yuk. Katanya bunda sama ayah di rumah. Nanti asar gitu, nunggu bukaan, jangan melototin es serut terus gitu. Jangan nyium-nyium bau dapur terus. Ayo buka Al-Quran. Sampai bosen rasanya ya. Bosen. Tetapi memang seperti itu. Anak-anak, adik-adik, yang namanya kita beramal soleh, namanya beribadah itu memang membosankan. Ya, memang membosankan. Rasanya bikin hati turun naik ya. Semangatnya bisa turun naik. Tetapi kalau kita mengingat ganjaran Allah terhadap amal-amal soleh kita di bulan puasa, bahkan dikatakan merugi siapa yang tidak mendapatkan pengampunan di dalam bulan Ramadan, maka dikatakan adalah orang-orang yang sangat rugi karena kita ketemu dengan bulan Ramadan lagi belum tentu. Kalau misalnya kita dikatakan belum terbiasa membuka Al-Quran, bisa dimulai dari begini nih. Kalau Bunda dulu dengan gadis, dengan Bunda kalau panggil si Jasmine gadis ya, karena belum terbiasa mengaji gitu ya. Kalian buatlah semacam monitoring seperti yang diberikan di sekolah mungkin ya, tapi khususkan bacaan Al-Quran. Dijadwal saja. Kalau sudah punya jadwal membaca, maka jadwalkan berikutnya adalah membaca terjemahan. Karena membaca terjemahan itu adalah bagian dari semacam refreshing kalau Bunda. Karena kan bacanya kan bahasa Latin, jadi kita ngerti apa yang kita baca ya. Dan dijadwalkan, menjadwal kemudian menuliskannya juga harus lebih rinci. Ya, lebih rinci. Masa main game aja rinci? Ya toh? Main game aja rinci. Mau jam berapa mainnya? Mau main sama siapa partnernya? Ya kan? Mau main game apa? Mau mulai dari jam berapa sampai jam berapa? Mau main level berapa? Ya, kalau mau main game kan begitu. Benar nggak? Mau targetnya ada target nih. Saya mau level 10 nih gamenya nih. Soalnya kalau sampai level 10 itu jadi jagoan. Bahkan mungkin katanya gamenya ada yang berhadiah uang mungkin ya. Ada nggak yang main begitu? Mudah-mudahan di sini nggak ada ya. Kalau kita ada pencapaian-pencapaian dalam urusan dunia, maka dalam urusan akhirat harusnya lebih bersemangat. Jadi dibuat saja listnya ya. Hari, ini kalau hari 10 nih, berarti mulai besok, hari ke-11, adik-adik tulis aja. Nggak usah banyak-banyak, nggak apa-apa. Satu hari satu halaman terjemahan. Ya, terjemahan. Misalnya satu hari satu halaman. Boleh dimulai dari mana saja. Misalnya suka sama ceritanya Nabi Musa. Karena kalau Bunda ya, kalau Bunda pribadi, Bunda suka banget ceritanya Nabi Musa itu. Sering berulang-ulang karena banyak cerita lucu ya di situ. Antara Nabi Musa dengan Fir'aun. Itu ada cerita-cerita lucu. Ada yang mau bertanya kah? Boleh? Monggo kalau ada adik-adik yang mau bertanya. Nanti langsung lambaikan tangannya, dibuka speakernya ya. Jadi kalau kita membaca Al-Quran boleh dari mana saja. Terjemahan dulu deh. Kalau misalnya mengajinya sudah punya jadwal, maka tambahkan untuk terjemahan di sela-selanya. Satu, berapa jumlah halaman yang mau dibaca. Satu, bagian mana yang mau dibaca duluan. Kalau Bunda tuh paling suka memang di Musa ya, Nabi Musa, bagian Nabi Musa. Jadi dan Nabi Yusuf, karena di situ banyak cerita-cerita itu tadi lucu ya, apalagi kalau kita mendalami sambil mendengarkan sirah yang disampaikan oleh Ustadz idola misalnya ya tertentu yang memang khusus untuk menceritakan tentang sirah Nabi, itu pasti nanti akan klop. Satu hari
misalnya mau dimulai dari surah Yusuf ada di juz 12 misalnya ya. Kemudian cerita Nabi Yusuf ada di juz 12, cerita di situ. Kemudian satu halaman. Kalau coba dulu ya, dicoba. Kalau pengalaman Bunda selalu tak cukup satu halaman. Karena kita paham tadi, terjemahan itu kita paham kayak baca buku cerita. Memang ada kalimat-kalimat yang perlu penafsiran, tetapi kalau kita baca terus ya, dia akan seperti semacam rangkaian cerita, kecuali membacanya sepotong-sepotong. Nah, cerita yang mana yang mau dipilih? Berapa halaman targetnya? Baru kemudian hari apa? Nah, sekarang sudah hari Kamis nih. Misalnya besok mulainya hari apa? Hari Jumat. Jumat. Setelah dapat Jumat, jam berapa? Ya, sisipkan untuk membaca terjemahnya jam berapa? Misalnya setelah sholat subuh, kalau tidak tidur, ya kalau nggak ngantuk. Nah, kalau misalnya ukur sendiri kemampuannya, satu halaman itu kalau Bunda sih ya, kalau Bunda pribadi itu biasanya sekitar 5 menit bacanya. Kalau di scan cepat ya, kalau sudah terbiasa membaca. Tapi kalau masih sambil mau mencari-cari maknanya sambil mikir gitu ya, mungkin sekitar 10 menit ya. Tidak seberapanya dibandingkan dengan waktu kita seharian. Setelah dapat mulai dari mana, berapa halaman, mulai hari apa, jam berapa, mau mengalokasikan berapa waktunya. Ya, wakaf waktunya berapa lama dalam sehari. Gitu. Bisa dipahami ya? Jadi buat terjemahan untuk membaca terjemahan. Kalau misalnya dalam satu pekan nih, kalau kita membagi Ramadan menjadi 3, berarti kita 10 hari kedua, misalnya hari ke-11 sampai hari ke-12, satu halaman, 1 hari 1 halaman, 10 hari 10 halaman. Kalau 1 halaman. Tapi kalau Bunda pribadi sih jujur aja ya, jujur aja nih, jangan bilang sama siapa-siapa loh. Ya, ini rahasia kita aja. Gak ada itu 1 halaman, pasti lebih. Mulai hari ini nih, setelah ini nanti coba dibuka terjemahannya. Yang mana? Boleh aja dimulai yang paling menarik. Mau cerita pendek juga boleh. Mau surah-surah pendek silahkan. Pokoknya baca terjemahannya. Ya, selalu berinteraksi dengan Quran. Selalu baca Quran mushaf, baca terjemahannya. Kemudian yang kedua boleh dicatat ya, 1. Nanti Bunda ada ujiannya, Bunda kirimkan ke Miss Desi ya ujiannya. Jadi yang pertama kita membaca Al-Quran, mushaf. Yang kedua membaca terjemahan. Kemudian kita mendengarkan Al-Quran. Murotal ya, murotal. Nah ini juga harus dijadwalkan. Kalau tadi terjemahannya 1 hari 1 halaman misalnya dari pagi waktu duha, setelah duha, alokasi duha nih jam 8 sampai jam 10. Kalau Bunda sarankan kita mengatur waktu itu tidak perlu strict dengan waktunya ya. Misalnya mau sholat duha jam 8. Biasanya nggak tepat. Karena setiap hari giat kita itu kan dinamis ya. Dinamis itu artinya bisa berubah-ubah sesuai kondisi. Karena semalam habis mengajinya begadang, habis subuhnya ngantuk. Tidur dulu, tidurnya kebablasan gitu ya. Jadi mengatur waktu itu bagaimana caranya adalah dengan cara, kalau Bunda biasa dengan kandang waktu. Jadi dari jam 8 sampai jam 10. Dari rentang waktu itu terserah mau duhanya jam berapa gitu. Plus dengan tilawah kah, plus dengan baca terjemahan kah, atau misalnya dengan murotal. Terus murotalnya murotal apa Bun? Gitu ya, mulainya dari mana? Sama dengan terjemahan tadi. Silahkan pilih surah mana yang disukai. Misalnya ada tugas dari sekolah, ya kan? Ada sekolah menugaskan murojaah, harus ada hafalan. Itu boleh kita dengarkan supaya semakin kuat ingatannya ya, mendengarkan murotal. Habis itu murotal juga kalau di YouTube nih, kalau di YouTube ya, coba nanti handphonenya bisa dicek. Setiap YouTube itu kalau kita ketik surat apa, itu ada menitnya. Misalnya Al-Mulk ya. Kalau versinya satu yang membaca dengan yang lain itu berbeda. Kisarannya sekitar 4 sampai 7 menit. Mana yang mau dipilih? Mau versi yang lambat, mau versi yang cepat gitu ya. Jadi murotalnya begitu, kita pahami dulu biar kita tahu. Jangan kita bersemangat dengerin lagu Korea aja. Ada yang doyan lagu Korea nggak di sini?
Hah? Afila? Tiara? Suka Korea nggak? Ya, jadi kalau kita murotal, itu harus sepadan. Kalau suka dengarkan musik, dengar lagu sebagai penghiburan, kita juga harus berani menantang diri sendiri, murotal Al-Quran, ya, murotal Al-Quran. Jadi jangan hanya kita sambil lewat saja atau hanya udah ada tuh bun di musola dekat rumah gitu ya. Setiap kali maghrib dengerin terus gitu. Lalu kemudian murotal, habis murotal kemudian adalah memahami Al-Quran. Kalau memahami ini, kalau saran Bunda ajaklah Bapak, Ibu, Ayah Bunda di rumah untuk berdiskusi ya. Jadi misalnya ayatnya yang mana yang mau. Kalau anak-anak SMP tidak seperti anak SD ya. Kalau anak Bunda kan masih SD, dia suka bingung harus mulainya dari mana. Jadi orang tua yang mengarahkan. Mungkin kita berikan ayatnya atau kita berikan hadisnya, suruh baca dulu ada pertanyaan enggak gitu. Atau malah diwajibkan, ayo harus ada pertanyaan supaya dia terdorong untuk bertanya. Tapi kalau anak SMP sudah bisa bikin jadwal sendiri, ya boleh milih nanti mau memahami ayat yang mana. Kan ada banyak orang-orang yang bisa kita ajak diskusi selain orang tua. Kalau orang tua tidak mampu, bisa ke guru. Sehingga interaksi selama pandemi dengan sekolah juga lebih aktif ya. Tidak sekedar hanya mengecek, udah mengerjakan tugas belum, sudah murojaah belum, monitoringnya diisi belum semuanya gitu ya. Jadi mudah-mudahan ini tadi bisa difahami ya tahapan-tahapannya yang jelas. Bagaimana kita menumbuhkan Quran itu memang mau tidak mau adalah kerjasama antara anak-anak dengan orang tua. Seharusnya memang yang duduk di sini juga ada orang tua ya. Karena kalau di anak-anak aja nanti setelah mendengarkan apa kata Bunda Cici, matikan Zoom-nya, buka HP, langsung buka game nanti jadinya. Ya, langsung buka game nanti. Jadi malah nggak inget lagi apa yang disampaikan gitu. Nah, jadi kalau saran Bunda sekarang kalian catat ya, 1 tilawahnya targetnya mau berapa kali, target itu bebas, nggak perlu kita seperti memaksakan diri. Oh kayaknya saya nggak bakalan kesampaian nih kalau mau dalam 1 bulan kita bisa khatamnya sampai 30 kali gitu ya. Jadi kita menentukan target itu adalah disesuaikan dengan kemampuan. Yang bisa tahu kemampuan adik-adik semua kan diri kalian sendiri ya. Tetapi target itu target tertinggi. Jangan misalnya aku biasanya kalau ngaji 1 juz aja udah ngos-ngosan. Ya udah deh, target bulan Ramadan 2 juz gitu ya. Jadi jangan biasanya kalau 1 juz ngos-ngosan. Aku setengah juz aja deh. Salah ya kalau target begitu. Target itu harus target tinggi, target yang terbaik. Nanti ikhtiarnya sambil berdoa, ya kan? Tadi udah yakin nih, yakin Allah tolong. Kemudian diniatkan di dalam perkataan, sampaikan aku mau ngomong sendiri enggak apa. Saya mau ya Allah, saya mau khatam 30 juz dalam 1 bulan. Nah, gitu ya. Bisa tolong ya Allah gitu. Terus kemudian berikhtiar di jadwal waktunya. Dari pagi jadwalnya apa, dari malam sampai ke jam siang, sore sampai malam. Baik, sekarang Bunda kasih contoh satu jadwal ya untuk adik-adik semua, nanti boleh ditampilkan di kertas ya. Tampilkan begini di kertas ya biar bisa dibaca. Untuk jadwalnya tadi, kira-kira 3 aja tadi. Tilawah, 4 jadinya. Tilawah ya, baca mushaf, kemudian terjemahan, murotal, dan mau memahami ayat per ayat. Kira-kira jadwalnya untuk pekan depan ini apa saja? Coba masing-masing boleh ditulis. Kemudian nanti perwakilan di tiap kelas Bunda sebutkan. Ini yang angka di depan ini kelasnya kan ya? Ada Dimas, 8A, ada Raya Kusma, 8B, Fahri Azmi, kelas 7, betul ya? Ada Jualin Taftino, ada Halisa. Halisa Dewan Guru kah? Guru. Iya. Oh, guru. Soalnya masih imut-imut. Ya, kemudian ada Bagus Arya, Dava. Yuk, sekarang ditulis kira-kira mau tilawahnya, targetnya 1 pekan ke depan, mau berapa juz? Kemudian waktunya,
Mau kapan? Kalau misalnya ditulis, habis ditulis dibacakan. Dibacakan boleh ya. Nanti gini, tujuan kita menulis itu adalah sebagai janji kepada diri sendiri. Dan yang menyaksikan adalah malaikat, juga Allah. Sehingga itu akan menguatkan niat kita. Ya, tuliskan sekarang. Target tilawahnya berapa juz? Membaca terjemahnya berapa halaman? Kemudian murotalnya berapa kali? Satu harinya berapa kali? Kemudian untuk berdiskusi ayat per ayatnya, memahami Al-Qur'annya, ngajak diskusi lah ya, gurunya siapa gitu, boleh 1 pekan 1 kali, kalau mau lebih boleh. Nanti Bunda sebut namanya ya. Kalau setelah dituliskan nanti dibacakan aja. Kelas 7, ada yang sudah? Najwa? Sudah bikin? Najwa Sofia? Coba dibuka. Hah? Ya, Sudah? Coba bacakan targetnya. bentar belum selesai soalnya lagi ribut. Kenapa ada yang mengganggu ya? Ada yang sudah siap belum? Kelas 8. Kelas 8 siapa? Ada Marsha, Angelika. Udah ditulis belum? Targetnya? Belum selesai. Belum selesai. Targetnya satu pekan atau 10 hari. Biar ketahuan nih. Ada yang gelap-gelap ini siapa nih? Royhan. Jangan sampai ketiduran ya. Ada Gerat. Siva. Hanya. Amira, kelas 8. Aisyah Derla Dexia. Ini nggak ada wajahnya, ini nggak nampak. Hanya sudah belum? Kelas 9, Arziansah. Sudah belum? Adit, kelas 9. Ayo Fazrul, kelas 7. Mana targetnya? Coba dibacakan. Bunda mau denger dulu nih. 2. Tilawahnya berapa banyak? Belum selesai. Belum selesai. Boleh? Siapa yang sudah selesai? Muhammad Rizik? Boleh buka? Yuk, coba sebutkan aja sambil terbayang-bayang nanti targetnya. Boleh? Muhammad Rizik. Ada 4 tadi ya? Baca tilawahnya kira-kira mau target berapa juz? Juz. 3 juz. 3 juz 1 pekan. Alhamdulillah. Bismillah ya. Kemudian baca terjemahnya kira-kira terbayang satu. Insya Allah berapa ya? 1 hari berapa halaman? 1 hari setengah halaman. Setengah halaman. Setengah halaman tuh biasanya 3-4 ayat aja. Yakin? 1 halaman. 1 halaman ya. Kalau di buku Bunda itu yang terjemahan itu kurang lebihnya kalau 1 halaman, kalau di ayat-ayat pendek bisa banyak ya, bisa 10 ayat gitu. Kalau murotalnya Rizik? Dijadwalkan. Terbayang nih mulai besok berarti atau mulai nanti malam? Mulai nanti malam. 1 hari berapa kali murotal? 2 kali. Siang. 2 kali. 2 kali. Terbayang nggak kira-kira pagi, siang, malam, sore?
Kira-kira habis sholat subuh sama ini aja malam. Bagus ya. Terima kasih ya, jazakallah khair ya. Mudah-mudahan tercapai apa yang ditargetkan Rizik ya. Bismillah. Karena apa yang kita tuliskan, kemudian kita ucapkan, diniatkan dalam hati, insya Allah nanti akan dimudahkan. Dan luar biasanya, ada anak, adik-adik ya, kalau kita dekat dengan Al-Quran, itu Allah itu sebetulnya mendekat kepada kita, kepada orang-orang yang dekat dengan Al-Quran ya. Allah sayang cinta dengan orang-orang yang dekat dengan Al-Quran. Atau setidaknya punya niat untuk mendekat kepada Al-Quran, akrab dengan Al-Quran. Kebetulan di rumah ini Bunda punya ada anak didik beberapa yang belajar mengaji ya, masih anak kecil-kecil, mereka belum paham gitu. Kenapa kok mengaji seperti bosan ya, seperti bosan mengaji terus apalagi misalnya bukan di sekolah Islam atau bukan sekolah yang kurikulumnya itu tidak dominan belajar agama. Jadi Bunda sampaikan bahwa kalau kita mengaji, kita dekat dengan Al-Quran, nanti bacaan-bacaan Quran kita lah yang akan menemani kita di alam kubur. Ya, Bunda sampaikan tuh, sama seperti juga dengan kalian anak-anak di sini. Kalau nanti meninggal, kalau kalian sudah sampai ajal, meninggal di kubur, ya, ibu bapak pulang. Kalau nanti sudah dewasa, mungkin meninggalnya sudah punya pasangan, istri, suami, pulang. Ada yang bawa mobil mewah, pulang. Ya, teman-teman, kerabat, sahabat, orang-orang yang sayang dengan kita pulang semuanya, kecuali amal soleh kita, kecuali bacaan-bacaan Al-Quran kita. Jadi kita harus senantiasa berusaha untuk mendekat kepada Al-Quran, karena kalau tidak diniatkan, anak-anak nanti sudah di usia-usia saat ini adalah usia yang rentan sebetulnya. Ketika tidak memiliki kebiasaan dekat dengan Al-Quran, maka jenjang berikutnya kalian pun akan lebih sulit, lebih baik ya. Mungkin akan terasa membosankan, bahkan kalau kita mendengarkan motivasi untuk mendekat dengan Al-Quran itu juga udah bosan lah ya, udah bosan rasanya. Tetapi nanti kalau kita berdoa sama Allah ya, kebosanan itu selalu kita rekatkan dengan berdoa pengharapan kepada Allah supaya kita dibantu, diberikan hati yang terang, diberikan hati yang lembut untuk menerima nasihat-nasihat baik ya. Kok selalu diberikan suruh mengaji, kok setiap hari suruh hafalan gitu ya, suruh murotal lagi, ini ada lagi suruh diskusi soal isinya Al-Quran, tetapi kalau kalian akan panen manfaatnya, panen fadilahnya. Kenapa harus dekat dengan Al-Quran? Kemudian pesan Bunda, diskusikan juga dengan kedua orang tua ya. Kalau memungkinkan, sekolah juga bisa membuatkan monitoring yang lebih rinci ya. Jadi kalau kita punya target itu, memang seharusnya semestinya lebih rinci. Semakin rinci semakin bagus. Jadi tidak hanya sekedar hari ini baca Al-Quran 1 halaman. Kalau perlu kita baca Al-Quran, kemudian ya seperti tadi ya, jamnya jam berapa, mengalokkan atau wakaf waktunya berapa lama ya, kan masing-masing beda-beda ya, tetapi harus dirincikan, karena kalau tidak kita rincikan nanti cepat lupa. Kalau Bunda biasanya terbiasa menulis ya, dituliskan di dalam buku, di kertas, ditempel, paling tidak ditulis di buku, dikasih warna-warni ya, stabilo, karena zaman-zaman anak sekolah ini suka ada tempelan kita di kertas-kertas Al-Qur'annya, di mushaf boleh kasih warna-warni biar kita lebih senang. Jangan hanya komik aja yang kita senang, tapi harusnya Al-Qur'an itu kita dekap ya. Bukan cuma novel yang sampai bulukan, kita bawa kemana-mana, tidur kita bawa, duduk di mana kita bawa, bahkan kita kantongin, duduk di dalam bis dibawa, duduk di kafe sambil ngopi dibawa, ya kan? Tetapi Al-Quran itu juga harus diperlakukan seperti itu gitu. Jangan sampai nanti pemilik Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti akan cemburu dengan kita ya. Bukan hanya kita aja bisa cemburu dengan kawan karena punya teman dekat yang lain, tapi Allah Maha Pencipta itu lebih sering cemburu sama kita kalau kita tidak mendekat. Nah, jadi ini yang bisa Bunda sampaikan. Mungkin ada pertanyaan mungkin? Boleh kalau dari guru-guru, Dewan Guru sih saya takut nggak bisa jawab ya. Ilmunya masih sedikit gitu. Kalau dari adik-adik, anak-anak mau apa lagi yang mau ditanya mungkin? Saya mau menanyakan.
Dari Kelas 9, kelas 9 dengan nama siapa ini, Nak? Kevin. Oh iya, silahkan Kevin. Bagaimana supaya tidak mudah tergoda dengan teknologi dan kemudahan sekarang yang kadang membawa kepada kemaksiatan? Dan bagaimana caranya? Supaya tidak mudah tergoda dengan teknologi dan kemudahan sekarang. Ya. Baik ya, bismillahirrahmanirrahim. Kalau soal goda tergoda itu memang sudah janjinya, ya. Kan syaitan itu sudah ada kesepakatan dengan Allah. Allah gitu ya. Jangan aku harus diberikan kesempatan menggoda umat-umat anak Adam ya, anak Adam sampai akhir zaman. Jadi bagaimana caranya supaya kita tidak tergoda? Satu ya, perbanyaklah mengingat Allah dengan cara berzikir, ya. Zikir. Banyak nih yang suka melalaikan bacaan auzubillahi minasyaitonirrajim, ya. Jadi itu seperti bacaan yang ibaratnya kalau kita merem aja itu udah dibaca aja gitu. Padahal maknanya luar biasa. Jadi kalau ada teman yang goda, ayo Kevin, kita main game yuk. Bacain aja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kalau dia marah berarti benar itu doanya, benar nggak? Ya kan? Berarti ada godaan-godaan yang tidak sesuai. Ya, perbanyak zikir kepada Allah, bacakan doa-doa untuk mendekatkan kepada Allah satu. Yang kedua, teman dengan teman-teman yang solih. Ya, gimana caranya kalau Bun ini teman-teman yang nggak solih yang paling banyak ke rumah, ya kan? Yang paling rajin main ke rumah itu teman-teman yang nggak solih Bun. Yang main game, yang ngopi-ngopi ke kafe-kafe, jalan-jalan nggak tahu kemana, duduk nongkrong gitu ya. Itu banyak-banyak teman yang nggak soleh. Kevin boleh menolak, ya, menolaknya dengan cara yang santun. Karena Nabi Musa pun diperintahkan Allah untuk menyampaikan kebenaran kepada Raja Fir'aun dengan lemah lembut, apalagi kalau sama kawan yang sesama orang Islam, ya, saudara kita sendiri. Jadi sampaikan aja. Atau kalau mau ngajak, ya kita ajak balik. Kamu ngajak aku game, aku ngajak boleh nggak nih kita balapan tilawah pekan ini nih, ada tugas dari Bunda Cici nih, gituin aja ya. Jadi berteman dengan orang soleh, mendekatkan kepada Allah dengan banyak berzikir ya, kemudian mengisi waktu-waktu dengan hal-hal yang bermanfaat. Hal-hal yang bermanfaat tuh banyak Kevin. Katakan Kevin udah tilawah udah cukup, baca terjemah udah cukup, murota udah banyak ya. Amal soleh itu banyak sekali. Coba Kevin punya adik nggak, Vin? Punya kakak. Punya kakak. Kakaknya kelas berapa? Sudah lulus. Udah lulus SMP kah? SMA sudah lulus. SMA udah lulus. Nah, coba Bunda tanya deh, jawab jujur ya. Kira-kira selama bulan Ramadan ada nggak ngobrol sama kakak? Nggak ada terakhir. Ada. Ada ngobrol. Nah, jadi salah satunya adalah kalau kita ingin kita tidak banyak tergoda dengan orang-orang yang tidak bermanfaat, banyak-banyak kita berinteraksi dengan orang rumah. Karena masa pandemi kan banyak di rumah. Ya, Kevin manjain aja sama kakak-kakaknya, perempuan apa laki-laki? Perempuan. Perempuan. Oh, apalagi kalau perempuan. Hah? Nggak serumah. Nggak serumah? Enggak. Bisa WA-an tapi? Nah, bisa kan? WA aja, tanyain kabar ya. Bahkan kalau Bunda itu di dalam target Ramadan, itu Bunda sampai menuliskan target mau menghubungi siapa aja. Om, tante, kawan yang 3 bulan terakhir nggak dikontak, guru-guru di SD kalau punya kontaknya ya kan, kakek, nenek kalau masih ada, masih sehat, semuanya disapa, dijadwal, ditulis. Hari besok Jumat, Kevin mau menghubungi siapa. Jadi waktu-waktu kita diisi semuanya dengan hal-hal yang manfaat, insya Allah. Ya, walaupun cuman begini, assalamualaikum, Kevin tumben negur, iya Kevin mau kasih THR gitu ya kan. Nanti nyapa temen lagi, kamu tumben Vin mau nge-WA, iya lagi cari pahala, apa kabar, sehatkah, gitu aja. Itu yang insya Allah semua ada nilainya, karena niatnya untuk mengisi waktu kita pada hal-hal yang bermanfaat ya. Bisa nggak kira-kira Kevin bayangin gitu? Saya main game nggak Kevin, boleh nggak Bunda tahu main game nggak? Main. Game apa? Banyak. Banyak. Wah, mulai sekarang yang banyak itu dikurangi ya. Jadi kalau misalnya gamenya ada 5, mungkin dikurangi 1. Bertahap ya. Kita boleh menuju ketaatan itu bertahap. Tetapi harus segera.
Segeranya harus segera. Jadi kalau hari ini mendengar, mulai nanti malam harus mulai di-delete aplikasi gamenya. Mana yang paling paling harus dibuang ya? Kayaknya ini nih yang banyak makan waktu nih, yang sering mencuri waktuku yang ini nih, hapus satu. Nanti bismillah lagi hapus satu sampai semuanya bisa terhapus ya supaya waktunya lebih manfaat. Jazakallah khair ya Kevin, mudah-mudahan bisa Terima mencerahkan. kasih. Ada yang lain? Ada yang lain kelas 9 ya? Saya. Ujian nanti. Naufal dari kelas 9. Naufal dari kelas 9. Silakan Naufal. Adakah tips-tips dari Ibu yang bisa membuat semangat dalam beribadah kebaikan pada saat bulan puasa ini? Jazakallah khair ya Naufal, bismillahirrahmanirrahim. Jadi pada saat bulan Ramadan, kalau mau melaksanakan atau melakukan ibadah-ibadah kebaikan itu sebetulnya banyak sekali ya Naufal ya. Kalau hanya tips saja mudah sekali. Hari ini nih, saat ini masih di sini nih, ambil kertas, tulis. Sekarang tuliskan di situ. Mulai dari kalau tilawah tadi udah selesai ya, soal Al-Quran udah selesai nih ya kan, udah ada catatannya. Kemudian tips yang berikutnya adalah Naufal sambil ingat-ingat. Kira-kira selama ini 10 hari waktuku paling banyak untuk apa aja? Muhasabah dulu. Banyakan untuk apa Naufal? Main game, tidur, Main game. ibadah, main game. Sama Nah, tidur. udah ketemu ya. Muhasabahnya udah ketemu tuh. Berarti tipsnya adalah muhasabah dulu, waktunya berapa lama habis, baru kemudian diisi. Aku mau bikin target ini, mau target ini. Itu dulu. Karena kalau Bunda kasih tips, nanti Naufal harus begini, sia-sia karena Naufal tidak punya target. Ya, harus punya target dulu. Jadi sekarang aku kayaknya main game sehari 24 jam. 20 jamnya main game. Ya, 14 jamnya, 5 jamnya tidur. Coba habis waktunya ya. Sisanya untuk beribadah. Kalau dihitung-hitung kan jadinya sangat sedikit ya. Jadi kita perbanyak membaca keutamaan ibadah sehingga kita jadi kuat. Memang kalau pahala itu kan tidak terlihat ya. Kalau kita juara kelas, hadiahnya pialanya kelihatan. Kalau juara 1 pialanya gede. Kalau juara 2 kecil ya, sedang. Kalau juara 3 lebih kecil. Juara harapan 1, 2, 3 kecil gitu ya. Tapi kalau pahala kan tidak terlihat. Nah, kembali lagi kepada keimanan bahwa kita itu yakin bahwa ada pahala yang menanti kita nanti. Tahu-tahu di akhirat timbangan kita kok berat ini. Iya, waktu itu Naufal memanfaatkan waktunya dengan baik. Karena waktu puasaan Naufal menegur teman-teman yang lama nggak jumpa, menanyakan kabar ya, karena Allah, niatnya karena Allah, insya Allah pahalanya bagus. Atau misalnya nih kayak anaknya Bunda di rumah kan, misalnya mengumpulkan uangnya, kemudian terkumpul sedikit dia udah nulis mau membelikan snack atau membelikan permen untuk, kan di kompleknya Bunda banyak anak-anak, jadi dia niat mau ngasih permen sebagai buka puasa. Jadi snack untuk buka puasa yang ada di komplek. Teman-temannya dia kelas 6, teman-temannya kelas 1, kelas 3 ya. Nah, jadi nggak pandang kelas. Nah, mungkin Naufal bisa sambil dipikir kira-kira nanti apa. Pokoknya tips utamanya adalah Naufal harus punya target di dalam mengisi waktu. Itu aja tipsnya 1. Kalau udah dapet, insya Allah nanti jadinya punya catatan sendiri. Ya, saksinya siapa nih? Saksinya malaikat dan Allah, cukup. Nggak perlu nanti Naufal laporan ke Miss Desi, nggak perlu ke Bu Neneng lapornya, atau ke siapa, Miss Ruri, nggak perlu ya. Jadi pegang sendiri aja. Insya Allah kalau Bismillah, Allah akan mudahkan. Itu ya Naufal ya, tipsnya 1 itu ya. Setelah ini bikin catatan, target-target, mulai dari hal kecil saja, nggak usah yang berat-berat, tetapi istiqomah, terus lakukan ya, dan calling teman-teman yang satu frekuensi. Kayak misalnya siapa tadi? Kevin, kita bikin target, Vin. Balapan kita nih, kayak kata Bunda Cici ya, harus dikumpulin dari 2, nanti jadi 3, jadi 4, nanti jadi banyak ya. Kalau sudah banyak nanti, begitu ada yang futur, lemah semangatnya, naikin lagi semangatnya, gitu. Ya. Jazakallah khair Naufal, mudah-mudahan targetnya nanti bisa dibuat dan dikerjakan, dilaksanakan ya. Ada yang lain? Atau mau ditutup oleh Miss Ruri?
Masih ada? Saya mau nanya. Oh iya. Silahkan Kausar. Ini cewek. Aisyah? Saya kan insya Allah bisa baca Al-Quran 1 juz per hari. Heeh. Pasti ada halangan. Heeh. Apakah sebaiknya saya ngebut tadarus sekarang? Atau pas halangan tadarusnya digantikan dengan mendengarkan murotal saja? Makasih. Baik. Jazakillah khair, pertanyaannya bagus ya. Karena anak-anak SMP juga anak bunda sudah balik, sudah dapat haid ya, sehingga nanti akan ada libur-libur ibadah. Kalau di dalam Al-Quran, Aisyah panggilnya Aisyah atau Kamila? Hah? Kamila. Kamila ya. Baik Kamila, jadi kalau di dalam Al-Quran sebetulnya untuk yang berhalangan ya itu tidak diizinkan untuk sholat dan memegang mushaf ya. Nanti mudah-mudahan bisa diberikan catatan hadisnya ya, dalilnya. Silahkan pegang yang mana Kamila? Kamila lebih yakin yang mana? Boleh tidak membaca Al-Quran sama sekali, digantikan dengan namanya kita berinteraksi ya. Berinteraksi kan caranya banyak ya. Bisa digantikan dengan murotal, bisa membaca terjemahan. Nah, membaca terjemahan itu kan berarti memegang bukunya ya. Pilih buku yang ada campuran tulisan seperti terjemahan. Nah, itu insya Allah boleh. Itu boleh ya, kecuali mengaji dengan mushaf ya, yang tidak ada tulisan Latinnya itu nggak boleh dipegang kalau kita lagi haid. Ya, jadi minta tolong siapa? Kalau Bunda pribadi mengambil dalil yang boleh membaca. Karena apa? Kita zikir pagi sore juga ada bacaan Al-Quran ya. Kalau sama sekali tidak boleh baca, berarti nggak boleh dong baca zikir pagi petang. Sementara zikir pagi petang kan ada ayat kursi, ada 3 kulhu ya. Nah, itu semua ada di dalam Al-Quran. Nah, kalau menurut Bunda itu boleh ya. Nanti Kamila boleh silahkan pilih yang mana sambil dicari dalilnya ya. Dalilnya ada kok itu hadisnya bahwa kita wanita haid itu boleh membaca Al-Quran tetapi tidak boleh memegang mushafnya. Ya, jadi terjemahannya boleh. Silahkan digantikan dengan yang mana saja. Itu kalau untuk tipsnya. Pokoknya gini, intinya dalam setiap hari usahakan tidak terputus hari kita selain berinteraksi dengan Al-Quran. Jadi boleh diganti dengan membaca Quran, murotal, membaca terjemahan, dan lain-lain ya. Begitu ya Kamila. Amin, terima kasih. Lancar ya tilawahnya ya. Bismillah. Jazakillah khair. Ada lagi? Muhammad Sauki mau bertanya? Silakan. Jadi kan kita punya target ya setiap harinya, misalnya 1 juz per hari. Nah, terus kita tuh udah ngejalanin target itu selama 10 hari. Nah, di hari ke-11-nya itu, kita tuh capek gara-gara misalnya jalan atau ada tugas numpuk terus dikerjain. Nah, terus kita kayak capek aja gitu buat baca Quran. Ada nggak sih motivasi buat diri kita, motivasi instan biar kita bisa baca Quran lagi gitu? Biar nggak capek. Motivasinya maunya instan ya. Ya, Sauki ya, jazakallah khair. Jadi begini, ketika kita punya target, ini kan belum bikin ya, Sauki udah bikin belum? Saya udah dijalanin dari awal puasa, Miss. Udah ada ya, alhamdulillah. Ketika kita itu ketemu dengan futur atau misalnya dalam keadaan futur itu kan banyak ya, banyak futur itu lemah iman, lemah semangat. Kalau ketika kita ketemu dengan situasi itu, maka supaya kita secara instan motivasinya kembali adalah dengan cara mengingat fadilahnya. Bahkan kalau perlu keutamaan misalnya gini, contoh ya kalau bukan untuk Al-Quran, misalnya tahajud, malas tahajud, maka fadilah itu keutamaan tahajud itu misalnya doa-doa kita menembus langit tanpa hijab ya, doa-doa kita dikabulkan Allah misalnya.
terpenuhi hajat hidup, dimudahkan segala urusan, misalnya ya itu fadilahnya. Itu dituliskan, memang luar biasa penulisan ini. Tuliskan, kemudian ditempel di tempat Sauki bangun tidur. Jadi misalnya di kasur, di dinding, tempel aja di situ. Supaya setiap kali mau tidur, bangun tidur kebaca. Sehingga nanam terus di benaknya, di kepalanya. Tertanam terus, oh bahwa tahajud itu fadilahnya luar biasa. Begitu juga baca Al-Quran. Biasanya nih pengalaman ya Pak Saukia, biasanya ketika sudah terbiasa baca Al-Quran, terus kita tinggalkan, itu ada perasaan nggak enak. Perasaan nggak nyaman. Perasaan nggak nyaman itu datangnya dari Allah. Itu bukan punya Sauki itu. Karena sudah deket. Sama gini, kalau kita punya sahabat, tiap hari WA-an, setiap akhir pekan janjian ketemu, tiap kali ketemu ngobrolnya berjam-jam, main game bareng, jalan bareng, makan sepiring berdua. Tahu-tahu nggak ketahu karena apa, mungkin karena sibuk, kita nggak ada kontak sama sekali. Kira-kira kangen nggak? Rindu nggak? Rindu kan ya pastinya. Nah, insya Allah itu pun akan Allah titipkan rasa itu di dalam hati kita, bahkan melebihi lagi. Kalau sama sahabat, dengan orang tua, dengan adik, dengan kakak pun ada rasa kangen, dengan Al-Quran pun begitu. Insya Allah kalau misalnya ada masa-masa capek, segera kembali. Nanti Allah akan bantu segera kembali, itu harus yakin dulu. Ya. Dan ibadah itu, niatnya itu nggak bisa kita hanya di awal. Jadi dari awal misalnya Sauki udah punya target sebelum Ramadan, niatnya mau mencari ridha Allah, cari pahala ya kan. Nanti tengah-tengah lagi senang-senangnya nih, mungkin 10 hari pertama kemarin, perbaharui lagi niatnya. Ya Allah, dalam setiap sujud doa dalam hati, ya Allah niatku, luruskan niatku karena hanya kepada Engkau. Nah nanti jadinya kuat. Nanti di akhir begitu mau turun lagi, mau capek, ya Allah luruskan niatku. Sehingga target itu nanti bukan karena orang tua, bukan karena sekolah, bukan karena mau dipandang terbaik di antara teman-teman, tapi semata karena ingin mengharapkan ridha Allah. Jadi, Sauki harus yakin dulu soal itu, bahwa kalau kita sudah dekat dengan Al-Quran, rasanya sulit akan meninggalkan. Itu pengalaman-pengalaman Bunda. Pernah ada masa-masa vakum, tapi nggak bisa lama. Pasti nanti segera bangkit sendiri. Itu nggak bisa kita, itu namanya hidayah. Hidayah itu nggak bisa dipaksakan. Semua Allah yang kasih, gitu ya. Mudah-mudahan Sauki targetnya bagus ya. Target berapa kali hatam Ramadan ini? Sekali hatam sih di satu Ramadan, soalnya kan 30 hari, satu hari satu juz. Jadi satu hari satu juz. Jadi satu. Ya. Bismillah ya, mudah-mudahan bisa. Kalau misalnya satu juz biasa habis berapa menit bacanya? 15. Kalau misalnya sehari itu kan habis subuh. Dibagi-bagi ya? Habis subuh 4 halaman, Setiap 4 halaman itu 20 menit 15 menitan. Masya Allah, Alhamdulillah. Yang penting ada waktu yang diwakafkan ya, karena setiap orang durasi membaca satu juznya berbeda-beda. Alhamdulillah, Sauki mudah-mudahan sukses. Bunda doakan nggak cuma satu kali hatam deh, ya. Minimalnya satu kali. Kalau lebih mungkin lebih 1,5 kali, nggak apa-apa ya. Yang penting lebih dari target itu. Ya, jazakallah khair. Ada yang lain? Atau mau ditutup Kamis? Sudah jam 18. Bunda, ini sudah pukul 17.15. Masya Allah. Baik, alhamdulillah. Terima kasih banyak kepada Bunda Cici yang telah menyampaikan materi motivasi untuk banyak berinteraksi dengan Al-Quran selama bulan Ramadan. Nah, kita dalam kondisi Ramadan dan dalam kondisi pandemi, tentunya ini juga menjadi catatan bagi kita ya, murid-murid untuk lebih sering berinteraksi dengan Al-Quran. Tidak hanya membaca tadi, tetapi juga kita diharapkan untuk membaca terjemahannya, kemudian mendengarkan Al-Quran dengan merotal, kemudian memahami ayat-ayat Al-Quran. Semoga 4 hal tadi bisa terjadwal dengan baik di 20 hari terakhir bulan Ramadan ini. Dan bisa ucapkan terima kasih banyak kepada Bunda Cici pada hari ini atas materi yang disampaikan, atas ilmu yang diberikan. Semoga bisa memotivasi diri kami dan murid-murid kami untuk lebih banyak lagi berinteraksi dengan Al-Quran. Pertama kalian, terima kasih banyak sudah menyimak materi yang diberikan oleh Bunda Cici. Mohon maaf ya jika ada kekurangan, keterbatasan, afwan minkum, banyak kekurangan ya.
semata kesempurnaan milik Allah. Mudah-mudahan kita semua dimudahkan melaksanakan ibadah-ibadah di bulan Ramadan. Siapa tahu ini adalah Ramadan kita yang terakhir ya. Juga untuk kepada Dewan Guru, sekolah, barakah untuk semuanya, insya Allah. Amin, Bunda.